Oke, ya senang banget sih bisa diundang di sini, di Koneksi gitu, Let's Talk ya gitu. Jadi kemarin dari teman-teman Koneksi apa mengundang saya gitu kan, dan ya senang banget sih bisa gabung sama teman-teman di sini gitu. Dan mungkin uh, kemarin-kemarin kebanyakan kan teman-teman dari basicnya pelayaran mungkin ya, Mas David ya. Dan ini mungkin sekarang mungkin audiensnya lebih apa ya, lebih lebar lagi mungkin ya gitu. Jadi mungkin ada dari beberapa kemarin teman-teman ITB, dari mungkin dari kampus yang lain juga gitu kan. Jadi senang banget bisa uh, bareng-bareng sama teman-teman di sini. Dan ini mungkin sifatnya saya sharing aja ya gitu. Jadi bukan seperti dosen gitu ya atau apapun gitu. Jadi dari apa pengalaman atau pengetahuan yang udah saya dapatkan selama ini gitu. Jadi nanti saya sharing ke teman-teman. Nah, nanti mungkin metodenya Mas David, ini kan mungkin saya ada beberapa part gitu ya. Jadi mungkin saya buka kesempatan untuk tiap part gitu, untuk barangkali ada yang mau nanya dulu gitu kan. Jadi nggak langsung dikumpulin di akhir seperti itu. Oke, boleh Mas, boleh. Nggak apa-apa ya, Mas David ya? Ya, boleh, oke. Oke, jadi ini saya mau bawain topiknya tadi udah disampaikan oleh Mas David terkait the evolving role of port in Indonesia economic growth gitu. Jadi intinya sebenarnya apa sih hubungan pelabuhan dengan ekonomi gitu, dan lalu case-nya untuk di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, ini sebelum mulai mungkin saya ada sedikit apa cerita nih gitu kan. Cover saya kan map dunia gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar ceritanya nggak gitu kan. Jadi konon mitosnya gitu ya. Kalau teman-teman googling gitu ya di Google gitu ya, world map gitu ya, teman-teman pasti akan kebanyakan menemukan peta yang tengah-tengahnya itu Eropa atau Amerika gitu. Jadi kalau map itu kan ada tengah-tengahnya gitu ya. Nah, konon katanya dulu itu gitu ya, peta dunia itu tengah-tengahnya Indonesia gitu ya. Ini yang seperti teman-teman lihat gitu ya di cover presentasi saya gitu ya. Lalu akhirnya beberapa negara gitu ya membuat peta dunia itu diganti gitu. Jadi justru Eropa yang di tengah atau Amerika yang di tengah gitu kan. Konon katanya itu supaya orang-orang Indonesia tidak sadar gitu betapa strategisnya posisi Indonesia di maritim dunia gitu kan. Mungkin teman-teman pernah dengar apa dulu presiden kita ngomongin poros maritim gitu ya. Jadi ya dari peta ini mungkin teman-teman bisa melihat bahwa memang cukup strategis posisi Indonesia gitu. Jadi memang di tengah-tengahnya gitu kalau teman-teman lihat gitu ya. Jadi nah ini kita beranjak dari apa namanya mindset ini gitu ya. Nah mungkin saya awali dengan perkenalan walaupun tadi mungkin Mas David sudah memperkenalkan singkat gitu ya. Tapi mungkin sebelum saya perkenalan mungkin boleh nggak saya tahu teman-teman gitu ya. Mungkin mayoritas dari mana gitu ya, mungkin bisa chat gitu Mas David ke semuanya gitu ya. Saya pengen tahu mungkin asalnya kampus atau sekarang kerja di mana gitu, atau daerahnya mungkin. Oke, ya teman-teman Koneksi Meet mungkin bisa tulis namanya, misalnya saya David dari IPC Pontianak, atau sekolahnya di mana, kayak gitu teman-teman. Biar mungkin juga, kalau boleh nyalain juga videonya biar kayaknya biar pada tahu ya mukanya kayak gimana. Mas Burhan. Betul. Nah, boleh. Mungkin monggo teman-teman supaya kita bisa kenal juga. Oke, dari ya. mungkin ini beragam sekali gitu ya. Ini senang banget kita bisa kumpul di sini. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman tadi dari shipping company juga mungkin gitu, atau dari
perusahaan-perusahaan lain gitu ya, gitu nanti mungkin bisa sharing juga bareng-bareng di sini experience atau pengetahuannya gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah memperkenalkan diri gitu ya. Nah, ini lanjut mungkin perkenalan diri saya gitu ya. Biasanya saya kalau memperkenalkan pakai gambar ini nih, Mas David dan teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman lihat ini gambar apa? Buruh pelabuhan gitulah ya, Mas David gitu ya. Jadi konon katanya, bukan konon nih, katanya gitu ya, nama saya Burhan itu kalau dipanjangin jadi buruh pelabuhan gitu katanya gitu. Jadi mungkin gitu dulu orang tua saya memang punya firasat memang kerjanya di pelabuhan gitu ya. Jadi namanya Burhan gitu ya, buruh pelabuhan gitu. Tapi konotasi buruh ini enggak melulu harus ini ya, maksudnya agak rendah atau sebagainya gitu ya. Mungkin ya kita pegawai gitu juga ya disebut buruh juga gitu ya. Jadi buat teman-teman supaya ingat gitu ya. Jadi saya Burhan ya buruh pelabuhan gitu ya. Sekarang pegawai di pelabuhan gitu. Itu sedikit background dari saya. Nah, ini saya mulai dari maritim transport gitu. Jadi karena mungkin banyak yang background-nya pelayaran di sini gitu kan, nanti teman-teman mungkin bisa membayangkan keterkaitan pelayaran gitu atau maritim transport gitu ya dengan pelabuhan ataupun dengan ekonomik gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah nonton gitu ya film ada namanya Now You See Me gitu ya. Ada quotes di sana gitu ya, nyebutnya the closer you look the less you will see gitu. Jadi ini salah satu quote yang menarik juga. Jadi intinya ketika teman-teman terlalu dekat gitu ya melihat sesuatu gitu ya, jadi teman-teman justru memahaminya lebih sedikit gitu. Jadi ketika hanya fokus dan pada satu bidang itu saja gitu ya, tapi tidak melihat secara lebih luas gitu ya. Jadi teman-teman hanya lihatnya sedikit gitu, hanya memahaminya sedikit. Jadi ketika teman-teman bisa melihat lebih luas lagi gitu ya, teman-teman akan mendapat insight yang lebih banyak gitu. Jadi ini yang mau saya coba share gitu. Jadi teman-teman yang punya background pelayaran atau fokus di pelabuhan, di tekniknya mungkin gitu ya, teman-teman harus pahami bahwa itu bagian dari sebuah rantai yang besar gitu ya. Jadi apa sih gitu kan fungsinya gitu industri pelayaran, apa sih fungsinya pelabuhan gitu terhadap keseluruhan rantai, kurang lebih seperti itu. Nah, startnya dari apa? Startnya adalah bagaimana laut itu sangat penting gitu ya. Jadi 90% perdagangan dunia itu melalui laut gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini gambaran aja ilustrasi bagaimana cargo flow gitu ya, gitu rute dari pelayaran gitu ya di seluruh dunia gitu. Bagaimana laut itu mempunyai peran yang sangat penting gitu ya. Nah, lalu kita melihat statistik gitu ya. Ini saya dapat dari UNCTAD 2018 gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat Asia gitu, Asia menjadi pusatnya gitu ya. Jadi hampir 50% lebih gitu ya. Jadi kalau yang oranye tuh loading gitu, yang oranye muda ini unloading gitu. Jadi mayoritas ada di Asia gitu ya, intra Asia dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat betapa pentingnya, betapa strategisnya Indonesia gitu ya. Indonesia ada di Asia di jalur perdagangan utama seperti itu gitu. Jadi kurang lebih secara statistik seperti ini gitu. Nah, ini saya sedikit mau menceritakan terkait shipping industry overview gitu, karena mungkin teman-teman banyak yang dari pelayaran mungkin sempat tahu juga nih terkait statistik ini gitu. Jadi ada yang menarik dari grafik ini gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun ukuran dari kapal gitu ya, ukuran maksimum tuh semakin besar gitu ya. Jadi tadinya mungkin cuma 5.000 TEUs gitu, terus naik sampai sekarang mungkin sekitar 20 ribuan TEUs gitu ya. Jadi
ukurannya terus naik setiap tahun gitu. Lalu volumenya juga gitu, volume perdagangan dan sebagainya gitu. Tapi yang menarik adalah jumlah kapalnya gitu ya, dan juga perusahaan shippingnya gitu atau liner companies-nya itu semakin turun gitu, semakin sedikit gitu. Jadi ukuran kapal lebih besar, sedangkan jumlahnya lebih sedikit gitu. Dan juga jumlah perusahaannya semakin sedikit. Kenapa seperti itu? Karena tren dunia itu kan terus berubah gitu ya. Jadi ketika satu kapal bisa mengangkut lebih banyak, otomatis kapal-kapal yang kecil mungkin sudah tidak diperlukan lagi seperti itu kan. Jadi number of ship-nya tentu saja akan berkurang. Lalu perusahaannya gitu. Jadi trennya adalah semakin ke sini itu kata kunci apa sinergi gitu kan, kolaborasi gitu, atau ya di sini mungkin merger atau aliansi gitu, itu terus berkembang gitu. Jadi beberapa perusahaan mungkin yang kecil gitu, yang tidak terlalu apa namanya punya market yang besar, mungkin itu akhirnya bergabung gitu dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Dulu gitu ya, ini kita lihat bisa tahun 93 gitu ya, itu cukup banyak perusahaan-perusahaan shipping company untuk peti kemas gitu, lalu tambah sedikit lalu membentuk aliansi, dan sekarang ada 3 aliansi besar, itu ada 2M, Ocean, sama The Alliance gitu. Jadi mereka secara market gitu ya bisa mengambil sekitar 80% market gitu ya. Sedangkan dari sisi kapasitas hampir 90% gitu. Jadi kapasitas kapal peti kemas itu dikuasai oleh mereka, dan marketnya pun hampir 80% lah, seperti itu. Jadi trennya adalah ke sini, tadi ya kata kuncinya sinergi gitu ya, kolaborasi dan bentuk aliansi lah gitu. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, seperti itu. Nah ini terkait perkembangan ukuran kapal gitu ya, terutama peti kemas gitu ya. Saat ini sudah lebih dari 23.000 lah saat ini ada MSC Gulsun gitu ya, kapasitasnya hampir 23.000 TEUs gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun terus bertambah gitu ya kapasitasnya gitu untuk mengangkut lebih banyak peti kemas gitu, karena semakin banyak yang bisa diangkut itu efisiensinya lebih besar, kurang lebih seperti itu. Lalu ukuran berapa yang bisa masuk ke Indonesia gitu, kalau teman-teman lihat gitu ya, itu yang paling besar yang pernah masuk ke Indonesia di Tanjung Priok itu tahun 2018 ada namanya APL Salalah gitu ya, itu ukurannya 10.000 TEUs gitu ya. Jadi ukuran kapal yang besar saat ini ya baru 10.000 yang bisa dilayani di Indonesia gitu ya. Jadi untuk ukuran kapal-kapal yang lebih besar itu belum ada seperti itu. Ini banyak hal faktornya nanti akan dijelaskan di next-nya. Nah, lalu yang menarik lagi adalah terkait port industry gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini ada 20 global container ports gitu ya, data tahun 2018 gitu ya. Mayoritas itu dari Cina gitu ya, teman-teman bisa lihat ada Shanghai gitu ya, urutan pertama gitu. Lalu Ningbo, Shenzhen, Guangzhou. Jadi 6 dari 10 terbesar itu dari Cina gitu ya. Lalu cuman ada, kalau yang di luar itu ada Singapura gitu ya, ada Busan di Korea, lalu ada Dubai, United Emirates Arab, seperti itu. Dan di 20 besar menariknya ada 2 pelabuhan Malaysia gitu ya, tetangga kita, ada Port Klang sama Tanjung Pelepas gitu ya. Tapi urutan berapa Indonesia gitu? Indonesia saat ini yang paling besar kan Tanjung Priok gitu ya. Tanjung Priok itu kapasitasnya di 2018 gitu ya, itu
6,3 juta gitu ya, 6,3 juta TEUs. Jadi kalau diurutkan mungkin sekitar urutan 25 gitu ya, 25 dari seluruh pelabuhan-pelabuhan di dunia gitu ya. Jadi kita masih di bawah dari segi volume dari pelabuhan-pelabuhan lain, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke port overview gitu ya. Ini mungkin teman-teman sebagian sudah pada paham juga gitu ya. Nah ini saya sedikit ngasih history gitu ya, gambar zaman dulu nih. Ini peta master plan Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1920 gitu ya. Ini dibuat oleh orang-orang Belanda gitu ya. Sorry, ini 1912, ini salah nih. Jadi mungkin kalau yang familiar dengan Pelabuhan Tanjung Priok gitu ya, ini masih ya cuma ada 2 birai kurang lebih ya gitu. Jadi ini masih awal-awal banget dari pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. Nah ini tahun 1935, ini peta Batavia gitu ya. Nah yang menarik di sini yang mau saya sampaikan, kalau teman-teman lihat nih di bawah Tanjung Priok gitu ya, ini kan tanah kosong gitu. Ini ada beberapa rel kereta yang mungkin sekarang stasiun Tanjung Priok gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini itu masih tanah kosong gitu ya. Karena memang ini diperuntukkan gitu buat ekspansi dari pelabuhan gitu. Jadi konon katanya juga sampai ke daerah Cempaka Mas gitu ya. Itu masih daerah pelabuhan Tanjung Priok gitu kan. Dan lalu kondisinya seperti apa di sini? Mungkin di sini ada teman-teman yang rumahnya di Priok. Nah ini saya mungkin salah satunya. Siapa Mas David? Iya. Oh, jadi ini peta tahun foto tahun 1936, teman-teman bisa lihat gitu ya, ini masih kosong gitu ya, tanah, tidak ada perumahan dan sebagainya. Lalu kita bisa tahu sekarang kayak gimana kondisinya gitu ya. Mungkin Mas David bisa cerita juga bagaimana ini sudah sangat padat dengan justru perumahan-perumahan gitu ya. Jadi mungkin di sini banyak yang tahu ya, Warakas, Pasar Ular gitu ya, sebagainya lah gitu. Jadi di sini sudah sangat padat dengan perumahan-perumahan justru gitu ya. Padahal dulu master plan Belanda gitu ya, ini justru buat ekspansi pelabuhan gitu kurang lebih gitu. Jadi mungkin teman-teman atau Mas David rumahnya di mana nih? Pokoknya di sekitar ini kali ya gitu. Jadi seharusnya gitu ya, mungkin ini bukannya mau menyinggung orang-orang Priok nih ya gitu. Jadi ini memang dulu direncanakannya sebagai perluasan atau backup area dari pelabuhan gitu. Cuman karena sudah banyak penghuni gitu ya, jadi kesulitan ketika pelabuhan Tanjung Priok mencapai kapasitas yang sudah hampir maksimal gitu ya. Akhirnya disiasati ekspansinya ke depan gitu ya. Kita melakukan reklamasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Pelindo II gitu ya, ke reklamasi di Kali Baru gitu. Nanti mungkin saya jelaskan berikutnya. Apa yang mau saya sampaikan di sini, jadi perkembangan pelabuhan di Indonesia itu memang dilema gitu ya. Di satu sisi kita butuh gitu ya untuk mensupport aktivitas ekonomi dan sebagainya. Cuma di lain sisi kita kadang berhadapan dengan tadi aspek-aspek sosial gitu kan, tadi penduduk, masyarakat dan sebagainya. Nah ini mungkin saya kasih gambaran dari rantai logistik gitu. Mungkin teman-teman dari pelayaran atau shipping agent dan sebagainya mungkin udah familiar gitu ya. Jadi dulu ini ada traditional roles-nya gitu ya. Jadi masing-masing ya fokus gitu ya di bisnisnya, di aktivitas tersebut gitu ya gitu. Shipping line di di transportasi di lautnya misalkan, lalu terminal operator ya fokus di handling terminalnya gitu kan, logistik provider dan sebagainya. Tapi saat ini gitu ya dengan perkembangan teknologi dan sebagainya gitu ya, ini berkembang gitu. Jadi dia tadi tidak hanya dilihat dari aspek-aspek yang lebih kecil tapi lebih luas lagi gitu kan. Jadi
lihat dari rantai logistik secara keseluruhan, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi pelabuhan pun melihat dari keseluruhan, jadi tidak bisa hanya melihat dari handling terminalnya saja atau di dalam pelabuhan, tapi harus melihat secara keseluruhan. Nah, ini mungkin sudah cukup familiar buat teman-teman semua gitu. Jadi apa saja aktivitas atau instansi yang ada di pelabuhan gitu ya gitu. Jadi ada sangat banyak instansi-instansi yang terlibat, aktivitas yang ada gitu ya. Dan itulah betapa kompleksnya gitu aktivitas di pelabuhan tersebut gitu. Nah, ini saya sedikit menyinggung terkait port management gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang familiar, ada yang belum gitu ya. Jadi kalau secara teori gitu ya, secara global gitu, jenis pelabuhan itu bisa dibagi 4 gitu ya. Ada mulai dari public service port, artinya apa? Public di sini adalah punya negara lah gitu ya, punya negara yang menguasai gitu ya, sampai ke sisi yang paling kanan itu private sector gitu ya, jadi swasta gitu. Jadi pelabuhan ada yang murni seluruhnya gitu. Kalau teman-teman lihat ini ada 4 aspek, ada infrastruktur, suprastructure gitu, ini peralatan gitu ya, ada port labor, buruhnya gitu ya, lalu fungsi yang lainnya gitu. Jadi kalau di yang paling kiri gitu, yang punya negara tuh semuanya dimiliki, dikelola oleh negara gitu ya. Lalu yang paling kanan semuanya dimiliki dan dikelola oleh swasta gitu. Jadi itu, dan di tengah-tengahnya ada tool port dan juga landlord port gitu. Jadi ini di tengah-tengahnya lah gitu kan. Jadi ada tool port itu mix gitu ya. Lalu ada landlord port, itu infrastruktur dasarnya dimiliki oleh publik gitu ya. Tapi yang lainnya itu bisa oleh swasta gitu. Lalu Indonesia yang mana gitu? Indonesia saat ini sebenarnya mengikuti konsep landlord port seperti itu, karena ini memang yang paling banyak dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia gitu ya. Lalu apa itu landlord port gitu ya? Ya mungkin teman-teman di sini taunya mungkin ada sebagian yang taunya hanya Pelindo itu hanya pelabuhan itu hanya Pelindo gitu ya, Pelindo 1, 2, 3, 4 gitu ya. Padahal gitu ya, Pelindo ini hanya bagian dari operatornya saja gitu, atau port atau terminal operator. Di atas Pelindo itu ada namanya Port Authority atau otoritas pelabuhan sebagai regulatornya gitu ya, yang mewakili dari pemerintah atau negara. Nah, dalam konsep landlord port itu gitu ya, Port Authority gitu atau otoritas pelabuhan tuh sebagai ownernya atau sebagai landlord lah gitu. Dan di beberapa negara itu jenisnya otoritas pelabuhan itu beda-beda. Mungkin saya nggak tahu di sini apakah ada perwakilan dari Kementerian Perhubungan atau otoritas pelabuhan, mungkin sangat familiar dengan ini gitu ya. Jadi kalau di beberapa negara ada yang levelnya di nasional gitu ya atau sentral, ada yang regional atau provinsi, dan juga ada lokal, kota gitu ya, skala kota. Jadi kalau nasional di kementerian gitu, kalau provinsi atau kota mungkin dinas gitu kalau kita tahu gitu ya. Nah, bentuknya sendiri bisa macam-macam, ada public atau government special agency gitu, atau ya pemerintah itu sendiri gitu ya, municipal atau state gitu. Lalu ada state owned company gitu, atau BUMN lah kita mengenalnya gitu ya. Ada private body atau ya swasta gitu. Jadi ada juga otoritas pelabuhan di beberapa negara ya dipegang oleh swasta langsung. Nah di sebelah kanan itu contohnya gitu ya, beberapa gitu ada. Jadi kalau teman-teman googling gitu di luar negeri gitu ya, ada Port of Los Angeles, Port of Rotterdam, Port of Antwerp dan sebagainya gitu, itu semua adalah otoritas pelabuhan gitu ya. Jadi bukan operator. Dan di kita kenal dengan OP gitu ya, otoritas pelabuhan, atau di pelabuhan yang kelas 2 gitu itu KSOP, kantor kesehatan bandaran dan otoritas pelabuhan gitu ya. Nah, lalu di bawahnya ada operator. Operator ini tadi bisa dari negara juga, public atau state owned company atau BUMN gitu ya. Atau
private atau swasta gitu. Ya, teman-teman mungkin yang cukup familiar ada Hutchinson gitu ya, itu yang ada di Indonesia juga, JCT gitu ya. Lalu ada DP World, ada PSA gitu yang dari Singapura, lalu ya dari kita sendiri yang itu Pelindo lah gitu, Pelindo 1 2 3 4. Lalu bagaimana sih di perkembangan di negara lain gitu ya, di seluruh dunia itu seperti apa. Jadi paling kiri mungkin menggambarkan negara itu sangat menguasai gitu ya, paling kanan justru swasta gitu ya gambarannya. Jadi semakin ke sini gitu ya, justru peran swasta atau komersialisasi di pelabuhan tuh semakin tinggi gitu ya. Jadi contohnya di sini ada Antwerp dan Hamburg gitu ya. Port Authority atau otoritas pelabuhan tuh udah menjadi public entity gitu, tapi punya otonomi atau public goals gitu. Jadi dia punya otonomi khusus lah gitu ya. Jadi dia bukan lembaga pemerintahan gitu ya, tapi dia mirip kayak perusahaan gitu ya, tapi PNS lah gitu ya. Lalu di Kanada di tengah-tengah gitu. Lalu ada komersialisasi Port Authority. Maksudnya apa? Dia sudah murni kayak perusahaan gitu. Jadi pegawainya tuh udah bukan PNS lagi. Walaupun secara institusi itu dia masih bagian dari negara gitu ya. Jadi ini ada di Selandia Baru, di Australia, atau di sebagian besar Eropa gitu ya. Ini Rotterdam contohnya gitu ya. Jadi kayak Rotterdam itu otoritas pelabuhannya itu bagian dari pemerintah kota Rotterdam gitu. Jadi pemerintah kota Rotterdam punya perusahaan kayak BUMD gitu ya. Tapi bukan PNS gitu kan si pegawainya gitu. Lalu di UK, di Inggris justru swasta gitu, privately owned port authority gitu. Jadi benar-benar murni swasta kalau di Inggris. Jadi pemerintah atau negara tidak ikut campur dengan urusan kepelabuhanannya. Seperti itu. Di Indonesia di mana mungkin teman-teman yang tahu gitu ya, kita punya otoritas pelabuhan tapi memang masih di bawah Kementerian Pusat gitu ya, Kementerian Perhubungan gitu. Jadi memang masih di yang paling kiri ini gitu. Jadi Port Authority as Public Department gitu. Jadi masih paling kiri, sedangkan negara-negara lain tuh sudah mengarah ke sisi kanan gitu ya. Nah itu, lalu ini saya sedikit cerita terkait port evolution gitu ya. Bagaimana pelabuhan itu berkembang dari tahun ke tahun gitu ya, perannya gitu. Jadi dulu, jadi ada 4 tahap, ada setting, expansion, specialization, dan regionalization gitu ya. Jadi dulu di tahap awal tuh ya pelabuhan ya ada di kota, di daerah tertentu gitu, dia nge-serve kargo lah gitu ya, general cargo gitu ya. Lalu berkembang gitu kan, ekspansi general cargo dari beberapa daerah gitu ya, misalkan gitu. Jadi berkembang lagi. Lalu spesialisasi gitu. Jadi spesialisasi ini ada dikhususkan gitu. Ada yang khusus kontainer gitu, ada yang khusus curah kering, curah cair gitu ya. Jadi dibeda-bedakan di satu daerah lah seperti itu. Nah, saat ini ada konsep regionalisasi gitu. Jadi artinya adalah tiap regional gitu atau tiap daerah tuh dia menjadi pusatnya gitu. Jadi dikumpulkan dulu gitu kan, lalu nanti dibawa melalui pelabuhan tertentu di regional tersebut gitu. Jadi di sini poinnya adalah semakin ke sini tuh peran pelabuhan tuh semakin besar lagi gitu. Jadi tidak hanya sekedar bongkar muat, tapi bagaimana melihat efektivitas dari rantai logistik, kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin saya sedikit ngasih cerita gitu kan. Mungkin tadi ada yang dari Leeds atau dari Utrecht gitu. Mungkin bisa sharing juga gitu ya. Ini saya pernah ngambil sebuah foto gitu ya. Ini di Port of Rotterdam gitu ya.
Dan teman-teman bisa bayangkan ini ada 2 orang kakek nenek itu, mereka tuh kayak lagi liburan lah, tapi ini tuh mereka ada di titik uh, pintu masuk alur pelayaran Port of Rotterdam. Jadi teman-teman bisa bayangkan di pelabuhan yang super sibuk gitu ya, Port of Rotterdam tuh terbesar di Eropa gitu ya. Itu bahkan bisa jadi tempat bersantai gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada apa namanya kapal gitu ya, mau masuk ke Port of Rotterdam. Kalau di Priok gitu, itu mungkin kita nggak akan nemu ini gitu ya. Nah, saya sedikit cerita terkait Port of Rotterdam gitu. Nah ini gambaran dari Port of Rotterdam gitu ya, pelabuhan terbesar di Eropa gitu. Dia berkembang dari tahun ke tahun gitu ya, cukup signifikan gitu. Jadi dari tahun 1800 gitu ya, masih di daerah sini gitu ya, berkembang terus gitu kan sampai sekarang ada namanya Maasvlakte Project gitu ya, ada Maasvlakte 1 dan Maasvlakte 2 gitu ya. Jadi mereka terus mengembangkan dirinya gitu kan menjadi pelabuhan yang besar gitu. Dan di sini menariknya lagi gitu ya, Port of Rotterdam ini kalau teman-teman lihat logonya gitu ya, Port of Rotterdam itu otoritas pelabuhan gitu, kayak OP di kita lah gitu. Jadi bukan kayak Pelindo ya Port of Rotterdam ini gitu. Jadi dia kayak OP gitu ya, tapi structure-nya gitu ya dia unlisted public limited company gitu. Jadi dia perusahaan publik gitu ya. Jadi apa namanya bukan badan dinas lah, dinas sebuah pemerintah gitu. Dan di sini dia bertanggung jawabnya ke pemerintah kota Rotterdam seperti itu. Dan apa shareholder core ini bisa teman-teman lihat ada 70% dari Municipality of Rotterdam dan juga ada dari 30% dari Dutch government gitu ya. Nah, yang menarik adalah terkait Maasvlakte Project tadi saya sudah sampaikan. Jadi Maasvlakte ini kalau teman-teman lihat ini yang hijau dan kuning gitu ya. Lalu mereka bahkan melabelkan gitu ya proyek ini dengan future land gitu ya. Jadi betapa mereka menganggap pelabuhan ini bukan sekedar tempat bongkar muat barang gitu ya, tapi segala hal gitu ya, aktivitas gitu, pusat ekonomi, pusat logistik itu di sini gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat gitu ya, ini mereka melakukan reklamasi gitu ya ke arah laut seperti itu. Dan di sini justru banyak burung-burung gitu ya. Jadi mereka sangat concern di bidang lingkungan gitu ya. Jadi ketika mereka membangun sesuatu, mereka ya harus memperhatikan dampak lingkungannya gitu. Bahkan mereka berharap justru tidak menghilangkan satwa atau apa namanya tumbuhan dan sebagainya gitu di lokasi tersebut. Justru berharap bisa punya ekosistem baru gitu ya. Jadi dulu saya pernah dapat kesempatan berkunjung gitu ya ke project ini gitu, dan menariknya mereka membanggakan tadi ya keberhasilan mereka membentuk ekosistem baru gitu. Jadi waktu itu kami yang berkunjung bahkan ditunjukkan gitu, mereka menemukan ada sebuah kayak gang-gang gitu ya, lumut lah kalau di kita gitu ya. Dia bilang bahwa gang-gang ini dulu sebelum proyek Maasvlakte ini nggak ada di Rotterdam, tapi kami berhasil menghidupkan gang-gang inilah gitu, tumbuhan ini gitu ya. Jadi bahkan mereka sampai concern ke sebegitunya gitu ya. Nah lalu bagaimana di Indonesia? Nah teman-teman bisa lihat bahwa di Indonesia itu ada Pelindo 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Tapi Pelindo 1, 2, 3, dan 4 tuh hanya sepersekian dari cukup banyaknya pelabuhan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi hanya sekitar 6% lah gitu ya yang memang dikontrol oleh Pelindo 1, 2, 3, 4, komersialisasi oleh BUMN lah dalam hal ini gitu ya. Jadi masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan lain yang memang di bawah pemerintah, dioperasi pemerintah atau
terminal atau pelabuhan khusus, kurang lebih seperti itu. Nah, dulu Pelindo 1, 2, 3, 4 tuh dibatasi oleh geografis gitu ya. Pelindo 1 di daerah Sumatera gitu ya, Pelindo 2 Sumatera, Kalimantan dan Jawa gitu ya, Pelindo 3 dan seterusnya gitu. Jadi dulu dibatasi geografis, tapi sekarang sudah tidak lagi gitu. Jadi Pelindo 2 bisa buat pelabuhan baru di area Pelindo 1 gitu, bisa buat pelabuhan baru di Sorong misalkan. Jadi bisa seperti itu, jadi tidak terbatas oleh geografis. Lalu ini sekedar gambaran, intinya pengelolaan pelabuhan tuh berkembang gitu dari zaman dulu sekali gitu ya, ada jawatan pelabuhan, PN pelabuhan dan sebagainya, sampai sekarang gitu ya ada otoritas pelabuhan dan Pelindo seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang sering dengar gitu, ada port reform gitu. Jadi reformasi kepelabuhanan akibat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 gitu. Jadi dulu sebelum undang-undang ini ada, Pelindo itu monopoli lah gitu. Jadi Pelindo itu sebagai operator dan juga sebagai regulator gitu ya. Tapi memang itu tidak ideal lah gitu kan. Itu harus dipisah fungsi itu gitu. Jadi akhirnya ada undang-undang ini yang intinya menghapus monopoli gitu ya. Jadi Pelindo tidak lagi monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, jadi pihak swasta itu bisa masuk gitu atau siapapun gitu ya, menciptakan kompetisi yang sehat gitu ya, tentu saja, dan juga pemisahan yang jelas antara regulator dan operator gitu ya. Lalu dibentuklah namanya otoritas pelabuhan. Tapi memang sampai sekarang masih mencari bentuknya ya gitu, jadi belum, konsep ini belum ideal sekali lah gitu. Nah ini dulu ya gitu, ini transformasinya dulu, mungkin teman-teman familiar dengan logo Pelindo yang biru gitu ya, kita nyebutnya logo bebek gitu ya, monopoli lah dulu sifatnya gitu. Jadi dulu bahkan mungkin ada ini ya ada jokes gitu ya, bahwa selama air laut belum surut gitu kan, pegawai-pegawai Pelindo itu selalu sejahtera gitu ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya justru Pelindo tuh jadi malas gitu ya, pegawai-pegawai Pelindo jadi malas, tidak berkembang gitu ya, karena tadi monopoli gitu ya. Jadi ya ungkang-ungkang kaki aja gitu. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, mereka bertransformasi gitu ya, jadi lebih kompetitif gitu ya. Mereka tahu kalau malas-malasan terus ya bisa-bisa kolaps lah gitu ya. Jadi mereka harus berubah lah, bertransformasi, kurang lebih seperti itu. Nah ini gambaran sedikit lah bagaimana transformasi yang ada di pelabuhan gitu. Itu hampir semua pelabuhan baik 1, 2, 3, 4 mereka bertransformasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kiri gitu ya, tahun 2008 di Tanjung Priok tuh kondisinya masih seperti ini nih jalannya gitu kan. Aspalnya hancur-hancuran, becek gitu ya. Lalu berubah lah sekarang gitu ya, teman-teman kalau masuk ke Priok udah sangat berubah gitu ya. Lalu ini ada yang mengikuti volume inilah kargo lah, market kargo gitu. Tadinya gudang terus berubah menjadi lapangan peti kemas gitu. Jadi pelabuhan mencoba mengikuti perkembangan gitu, bertransformasi gitu. Jadi tidak lagi seperti dulu gitu ya, mereka monopoli gitu kan, ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi sekarang berubah lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini salah satunya bagaimana di Pelindo 2 gitu ya, di Pelabuhan Tanjung Priok mensiasati kongesti yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi karena tadi kita tidak bisa lagi menambah ke area sisi darat gitu ya, mungkin kita nggak mungkin nih menggusur tadi rumahnya Mas David gitu ya, atau tadi penduduk-penduduk Warakas dan sebagainya gitu. Jadi otomatis kita mereklamasi ke depan. Nah, kurang lebih ini namanya Project New Priok atau Kali Baru gitu ya. Jadi kita ekspansinya reklamasi ke depan seperti itu. Nah, kurang lebih tadi sedikit cerita terkait pelabuhan gitu ya. Tadi saya
cerita juga terkait pelabuhan yang di luar seperti apa dan di Indonesia seperti apa. Saya lanjut dulu ya. Jadi ke port dan juga hubungannya dengan economic growth seperti apa. Nah, saya ambil case di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman pernah melihat ini gitu ya, bahwa ada challenge gitu ya di maritim dan logistik di Indonesia gitu kan, ada pengembangan yang tidak equal gitu ya, gitu, bahwa tersentralisasi di Jawa seperti itu gitu ya, daerah industri gitu kan dan pusat ekonomi gitu ya. Lalu akibatnya apa? Akibatnya ya domestic trade gitu ya, jadi lebih beratnya di daerah barat gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar kedua gitu ya, secara traffic flow gitu ya lebih tebal di daerah barat, sedangkan daerah timur masih sangat tipis lah gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang kita hadapi di Indonesia. Padahal gitu ya, maksudnya kita punya potensi dari sisi laut seperti itu gitu ya. Nah, intinya apa gitu? Intinya memang logistik gitu ya, atau dalam hal ini biaya logistik yang tinggi gitu ya. Jadi tadi kenapa banyak permasalahan-permasalahan tersebut gitu, karena biaya logistik di Indonesia sangat tinggi dibanding negara-negara lainnya. Ini bisa teman-teman lihat, kita logistik cost dalam GDP gitu ya, itu persentasenya 23%, sedangkan negara-negara lain masih di bawah itu gitu ya. Nah, ini ada banyak hal yang mempengaruhinya gitu ya, jadi ada 5 gitu ya, tapi mungkin saya fokus di 3 dan 4 nih gitu, karena ini adalah peran dari pelabuhan, lalu industri pelayaran seperti itu ya, yang mungkin yang teman-teman geluti saat ini gitu. Jadi nomor 3 adalah suboptimal port operation dan infrastruktur gitu. Jadi memang port operation dan infrastrukturnya masih belum memadai lah seperti itu. Lalu ada low maritime value chain efficiency gitu. Jadi secara rantai maritimnya gitu, rantai logistiknya tuh masih rendah efisiensinya gitu ya. Jadi inilah 2 permasalahan utama yang harus kita bereskan dari sisi kita lah gitu ya, pelabuhan dan pelayaran seperti itu. Mungkin teman-teman dulu rame gitu ya masalah tol laut gitu ya, tapi yang sekarang sempat dengar lagi nggak tol laut seperti apa gitu? Mas David masih update dengan tol laut? Kebetulan teman-teman ada yang di kapal tol laut nih, Mas Burhan. Oh, nah boleh tuh. Ada nggak yang datang di sini? Kalau yang datang ke sini kayaknya mereka selalu punya masalah sama sinyal karena pelayarannya mereka ke Maluku, Saum Laki kayak gitu. Cuman kendalanya yang saya tahu nih Mas Burhan, tolong dibenerin juga kalau teman-teman ada referensi yang lebih baru. Setiap mereka ke sana, mereka balik lagi ke arah Surabaya atau ke Kalimantan, kapalnya selalu kosong. Yang saya selalu pertanyaan adalah, mau sampai kapan subsidinya dikasih terus kayak gitu? Oke, betul sekali. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi ya dari pelayaran mungkin yang terlibat langsung sama tol laut, seru juga sih, saya penasaran juga tuh ngobrol-ngobrol. Tapi memang tadi yang udah disampaikan oleh Mas David gitu, implementasinya sampai sejauh ini memang belum ideal gitu ya. Nah, padahal idenya tuh sangat brilian lah gitu ya, sangat bagus gitu untuk bisa kita terapkan gitu. Jadi dulu ini sangat jadi perdebatan lah gitu ya, tol laut segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih gitu tol laut gitu ya? Ini saya sedikit summarize aja gitu ya. Dulu sebenarnya konsepnya namanya konsep pendulum lah gitu kan. Dulu di Pelindo 2 atau IPC nyebutnya pendulum Nusantara gitu, atau ya integrasi port network lah sebenarnya gitu kan. Jadi bagaimana ada jalur utama gitu, kapal yang melewati jalur utama bolak-balik gitu ya, lalu masing-masing poin ini akan nge-serve loop di masing-masingnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi membentuk sebuah pola
rantai logistik yang efisien lah kurang lebih. Nah, poinnya ada di bawah. Jadi poinnya, kata kuncinya tuh ada dua. Satu, melakukan standarisasi service level gitu ya di setiap pelabuhan gitu. Jadi tiap pelabuhannya tuh standar fasilitas, pelayanan dan sebagainya itu harus standar gitu. Dan standarnya tapi tidak perlu harus sama semua gitu. Misalnya 100 pelabuhan harus sama, itu nggak mungkin. Nah, di sini ada konsep, kalau teman-teman lihat ini ada yang warna oranye gitu ya, port A, B, C, dan D gitu ya. Ini kita sebut aja first tier gitu ya, gitu. Tier pertama gitu. Itu yang pelabuhan utamanya gitu ya. Lalu ada yang warna biru muda ini gitu, port A1, A2, dan sebagainya. Ini second tier-nya gitu ya, second tier gitu. Ini tadi kita standarkan lagi sesuai dengan second tier. Lalu di sini ada yang warna hijau gitu, lebih kecil lagi. Ini third tier-nya gitu ya. Jadi level ketiganya gitu. Jadi beda lagi level standarnya gitu. Jadi itu kita menstandarkan pelayanan dan infrastruktur atau fasilitasnya ya ada kelas-kelasnya lah gitu. Jadi nggak perlu harus sama semua gitu, tergantung volume dan sebagainya. Lalu kedua adalah meningkatkan efisiensi dari shipping network ya gitu. Jadi bagaimana kita menganalisa bagaimana harusnya pola shipping network ya seperti itu gitu ya. Tadi Mas David sudah kasih clue gitu. Akhirnya apa gitu? Mungkin kalau misalkan di sini ada orang dari kementerian, mungkin nanti bisa bantu menjelaskan gitu. Ini karena kalau saya dari sudut pandang di luar gitu. Jadi saya melihat memang kesulitan untuk tadi gitu menganalisa bagaimana sih pola shipping network yang harus menghasilkan efisiensi yang lebih baik gitu. Akhirnya apa? Mereka ya menentukan rute-rute yang ya mungkin dalam tanda kutip spontan gitu ya. Jadi yang tidak tahu impact yang keseluruhannya seperti apa gitu. Nah ini saya kasih lihat gambaran rute tol laut existing di tahun 2020 gitu ya. Nah, ini mungkin nggak tahu ada teman-teman di sini yang jadi ikut di rute ini gitu. Mungkin temannya Mas David ada gitu ya. Saya nggak tahu rute T berapa gitu ya ini. Jadi sampai sejauh ini gitu ya, ada 24 rute gitu ya. Nah ini dibedakan ada rute pelabuhan hub, rute port to port, sama rute feeder. Tapi yang menjadi poin di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini kan hampir sebagian besar tuh ngelewatin Surabaya gitu ya, dan Makassar gitu ya. Jadi bahkan kalau teman-teman lihat T11 gitu ya, yang melewati Fak-Fak gitu ya, itu startnya dari Surabaya gitu ya. Jadi secara rantai mungkin tidak efisien gitu. Akhirnya apa? Tadi jadi program tol laut tuh hanya memberikan subsidi gitu. Jadi ke shipping line gitu. Jadi di sini ada operatornya, ada Pelni, ada Jakarta Lloyd, ASDP, dan juga ada swasta gitu ya. 23%-nya swasta. Jadi implementasinya seperti itu gitu. Jadi mereka menentukan rute-rute, tapi memang efisiensinya masih tanda tanya lah seperti itu. Ini yang memang harusnya bisa diperbaiki gitu ya. Tadi konsepnya sebenarnya harusnya menjadi satu kesatuan gitu. Jadi harusnya ada rute utama dulu gitu yang tadi seperti saya sudah jelaskan gitu ya. Lalu kita buat klaster-klaster seperti itu gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan efisiensi yang baik seperti itu. Nah, dulu saya pernah ada proyek lah ini di Pulau Moa gitu ya, di sini nih, perbatasan Indonesia sama Timur Leste. Dia ada kapal tol laut yang lewat situ gitu ya. Dan waktu saya ke sana itu memang pulau ini terpencil lah gitu ya. Ketika sampai ke sana memang amazing-nya gitu ya, ada peti kemas di sana gitu ya, ada peti kemas gitu kan. Terus saya tanya, ini peti kemas dari mana gitu? Oh ini karena rute tol laut Pak, kata dia gitu. Oh terus gimana rute tol laut itu gitu? Jadi kata mereka, oh rute tol laut ngebantu Pak gitu kan. Jadi barang-barangnya nggak langka gitu. Jadi biasanya mereka nunggu gitu ya
Sekarang stoknya ada lah gitu ya. Jadi tol lautnya kalau nggak salah 3 minggu sekali gitu ya. Jadi kelangkaan barang bisa diatasi gitu. Tapi ada tapinya Pak gitu katanya gitu. Tapinya bahwa uh, harganya ternyata tidak turun gitu. Jadi ternyata masih mahal juga harganya gitu. Jadi ternyata ya ada miss juga di sana gitu. Jadi ternyata memang bisa memberi benefit di satu hal, tapi mungkin di hal lainnya masih belum teratasi gitu. Itu jadi tantangan bagaimana implementasi tol laut tersebut gitu. Jadi ini yang menjadi kunci untuk kita ubah lah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya seperti apa gitu dari yang kita bahas gitu ya, hubungan antara pelabuhan, logistik, dan juga tadi national economy gitu. Jadi kalau dibuat bagan kurang lebih seperti ini gitu ya, jadi quality of infrastruktur atau pelayanannya gitu ya, dia akan mempengaruhi logistik performance gitu ya, dan memberi efek ke perdagangan gitu, seaborne trade gitu, dan tentu saja akan mempengaruhi national economic gitu secara lebih luas seperti itu gitu. Jadi perbaikan di port, lalu perbaikan dari tadi rantai logistik, gitu, efisiensi dan sebagainya, tentu saja nanti akan memberi impact positif kepada national economy gitu. Jadi keterkaitannya bisa kita simpulkan dalam grafik ini gitu ya. Oke, itu nah penutup gitu ya. Nah, mungkin ini menarik gitu ya, teman-teman koneksi gitu ya, menamakan gitu koneksi gitu kan, itu eye-catching banget gitu kan. Kita tahu Indonesia gitu ya, wilayahnya sebagian besar di itu kan oleh laut gitu ya. Cuman ketika SD mungkin teman-teman sering dengarnya kayak gini nih gitu kan, diajarkannya Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh lautan gitu ya. Jadi karena kuncinya justru dipisahkan gitu, padahal kata kuncinya adalah laut justru penghubung gitu ya, bukan pemisah gitu ya. Jadi potensi laut kita gitu itu harusnya bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi laut itu bukan jadi pemisah antar pulau gitu, justru harusnya penghubung gitu kan. Tinggal kita taruh kapal di atasnya gitu ya, kita bisa mengkonekkan semuanya lah gitu. Kita tidak perlu bangun kayak kalau jalan ya bangun jalannya aspalnya dan sebagainya gitu. Karena lautnya sudah ada, bagaimana kita menghubungkannya saja gitu kan dengan poin-poinnya. Jadi itu mungkin penutupnya, intinya ya koneksi ini benar banget gitu. Jadi justru laut adalah penghubung gitu, bukan pemisah. Mungkin itu akhir dari presentasi saya, Mas David. Oke, mungkin itu singkat penjelasan terkait maritim transport. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin dari Mas David, mungkin ada yang bisa ini. Kalau mau tanya mungkin chat ya, atau Iya, kalau mau tanya tulisnya dari mana, kemudian nanti tolong dinyalain mute-nya. Ini ada satu pertanyaan nih, Mas Burhan. Dari Exotic Sunset. Mungkin Exotic Sunset bisa perkenalan diri. Sunset. Atau nyalain langsung mute-nya. Pertanyaannya sih, Mas Burhan, kenapa tidak ada perusahaan pelayaran dalam negeri yang masuk dalam daftar aliansi tersebut? Oke, jadi mungkin dijawab dulu aja ya, Mas David. Jadi ya, boleh. Kalau merefernya ke tadi ya 3 aliansi terbesar, memang tidak ada gitu, karena mereka adalah pemain-pemain internasional global gitu ya. Jadi sedangkan di Indonesia mungkin nanti teman-teman di pelayaran bisa nambahkan kalau ini gitu ya, kita banyaknya itu bermain di domestik gitu ya, dari sisi volume atau market gitu ya. Jadi memang dari sisi global masih belum cukup signifikan gitu, makanya memang belum masuk ke aliansi-aliansi besar tersebut gitu. Jadi memang lebih banyak marketnya di domestik gitu ya, untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, khususnya untuk peti kemas ya
gitu. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin Samin gitu ya, Temas, Spill gitu-gitu, volumenya cukup signifikan tapi di domestik gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas David. Oke. Mungkin dari Mas atau Mbak Exotic Sunset ada pertanyaan lanjut? Soalnya udah nggak di-mute sih dia. Oke. Oke, langsung dari Naufal nih Mas. Naufal, Ya. go ahead. Oke, jadi ini terkait asas sabotage ya. Sejauh mana asas sabotage terrealisasi di Indonesia. Jadi kalau terkait ini mungkin saya tidak terlalu tahu lebih jauh gitu ya. Cuman intinya memang asas sabotage itu lebih ke arah pertahanan dari negara kita gitu ya. Jadi asas sabotage tetap dilaksanakan gitu ya. Jadi contohnya tadi kapal-kapal dengan bendera asing gitu ya tidak bisa membawa domestic cargo seperti itu gitu ya gitu. Jadi ya kapal-kapal dengan bendera Indonesia lah yang bisa membawa domestic cargo seperti itu. Jadi untuk aspek-aspek tertentu tetap dilaksanakan gitu sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Tapi kalau sepengetahuan saya memang belum melihat dari sisi bisnisnya seperti apa gitu ya. Jadi potensi bisnisnya apakah dengan sabotage ini bisa tadi ya kita bisa memajukan perusahaan pelayaran domestik gitu ya atau seperti apa gitu untuk yang market globalnya dan sebagainya. Intinya itu Mas Naufal ya. Jika dipesankan ada sobatnya sedang berjalan 2% lagi. Berapa persennya saya? Boleh menambahkan hasil sabotage? Silakan. Menurut saya sabotage itu memang kalau lihat dari sisi shipping industri adalah tujuannya untuk mempertahankan national shipping company untuk tetap eksis. Karena kalau kita lihat kalau asas sabotage, seingat saya asas sabotage ini udah diusahakan oleh Pak Kuntoro Surya, dulu mantan ketua INSA, saya lupa periode berapa. Tujuannya adalah mempertahankan shipping domestik. Apa yang terjadi sekarang bisa kita lihat contohnya begini. Kalau shipping luar masuk ke dalam trading di lokal, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan shipping lokal yang punya bendera Indonesia akan kolaps. Kalau kita lihat freight dari Jakarta ke Medan, itu freight-nya sama dengan freight Jakarta ke Cina. Bayangkan seperti itu. Itu kenapa sabotage selalu digalakkan dan dipertahankan oleh INSA. Dan sabotage ini tidak hanya di Indonesia, mostly di negara-negara seperti Vietnam, dia punya sabotage juga. Dan di satu sisi sabotage-nya membantu local shipping company. Di satu sisi freight menjadi tidak kompetitif. Artinya kalau perusahaan luar bisa masuk dengan freight lebih rendah ke perusahaan dalam negeri, sebenarnya masalah ekonomi itu salah satunya kan di shipping. Salah satu komponen biaya itu di shipping. Nah, itulah dilematis masalah sabotage ini. Terima kasih, itu aja masukan dari saya. Oke. Ya, makasih. Tadi siapa ya namanya? Pak tidak Edi. muncul ya? Pak Edi. Iya. Oke, makasih banyak Pak Edi udah menambahkan. Jadi begitu ya kurang lebih Mas Naufal gitu. Jadi perkembangan atau sudut pandang dari implementasi sabotage saat ini.
Mungkin ada lagi, Mas David? Oke, bisa lanjut dulu aja Lanjut Mas aja ya. Burhan. Oke. Iya. Jadi kita lanjut dulu ya. Mungkin ada yang mau tanya dulu sampai yang ini, Mas David? Kalau sejauh ini sih belum ya Mas Burhan. Ya. Tapi kalau saya mau tanya, Mas Burhan tadi bilang kalau di Belanda itu yang ngurus pelabuhannya bukan PNS ya, tapi dari swasta. Tapi ya. yang punya pelabuhan kayak kementeriannya juga nggak sih, Mas? Enggak, jadi tadi semakin kesini tuh negara tuh tidak campur tangan, Mas David. Jadi beberapa negara memahami bahwa sektor pelabuhan tuh tidak bisa dikekang lah seperti itu. Jadi negara itu kayak case-nya di Rotterdam, negara nggak ada campur tangannya sama sekali. Jadi mereka hanya dapat dari tax seperti itu ya, Mas David. Tapi murni pengelolaannya tuh tadi oleh Port of Rotterdam Authority yang semi swasta lah gitu. Walaupun mereka mempertanggungjawabkannya ke pemerintah kota Rotterdam gitu ya. Gitu. Tapi kementeriannya gitu ya, kementerian pusatnya gitu ya, itu tidak ada campur tangan langsung. Gitu kurang lebih. Kalau dibanding sama Indonesia nih Mas, berarti udah sama dong kayak sistemnya kita juga. Kita dikelola, pelabuhan kita dikelola sama IPC, tapi dari kementerian yang memberikan regulasi. Apakah itu juga sama yang dilakukan dengan Rotterdam kah? Beda, makanya tadi Port of Rotterdam itu apple to apple-nya sama otoritas pelabuhan, Mas David. Jadi bukan apple to apple sama Pelindo 2. Jadi kalau dalam konsep landlord gitu ya, OP lah yang sebagai landlord. Di Indonesia juga sama, sebenarnya di Priok itu OP lah penguasanya lah gitu kalau kita boleh bilang gitu. Jadi bahkan Pelindo 2 itu kan memberi konsesi ya. Jadi setiap tahun itu ada manajemen fee lah gitu, konsesi fee kita bayar ke OP gitu ya. Harusnya memang idealnya konsep Undang-Undang Nomor 17 itu yang melakukan itu ya pengorukan dan sebagainya gitu ya, itu OP sebenarnya, tapi memang itu belum dilaksanakan dengan ideal lah gitu ya, gitu masih ditugaskan ke Pelindo 2. Harusnya memang udah bukan tugas Pelindo 2 gitu, Mas. Baik. Jadi ini ada memang berbeda. Pertanyaan dari Pak Boris, katanya mau izin bertanya apa faktor penyebab yang menjadikan pelabuhan kebanyakan di Eropa dihandle oleh pihak swasta, negara tidak campur tangan. Penyebabnya apa tuh, Mas? Jadi penyebab utamanya mereka tadi ya menganggap sektor ini adalah sektor yang tidak bisa, kalau semakin dikekang itu justru semakin tidak tumbuh gitu ya. Sama seperti kayak tadi, misalkan monopoli gitu ya, itu tidak akan tumbuh gitu, sulit. Tapi ketika dibebaskan gitu ya, ada kompetisi, itu justru tumbuh dengan sendirinya. Jadi yang mereka pegang itu. Jadi kalau mereka menganggap bahwa ya sudah kita bebaskan saja, tinggal pemerintah hanya menentukan regulasi-regulasi dasarnya saja. Dan ketika mereka mengimplementasikan itu ternyata bekerja dengan baik gitu. Jadi itu memang maksudnya ya bukan dicoba-coba ya, maksudnya memang ya kita lihat itu kan mereka punya teorinya gitu, lalu diimplementasikan seperti apa gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan UK gitu, ini mungkin ada Mas Adi Santoso gitu ya, tanya juga ya, ada di Portsmouth gitu ya, semi swasta dan sebagainya. Jadi di beberapa kota memang gitu ya, itu pure private gitu, swasta gitu. Jadi contohnya misalkan ada namanya London Gateway gitu ya, punyanya DP World gitu ya. DP World itu kan perusahaan Dubai gitu ya. Dia pengen bangun pelabuhan di Inggris gitu ya, di London gitu ya. Nah, mereka meminta izin ke pemerintah kota gitu ya, pemerintah kota London gitu ya. Memang izinnya, negosiasi dan sebagainya butuh katanya 10 sampai 15 tahun gitu.
untuk approve mereka boleh bangun dan mengelola pelabuhan di sana. Tapi setelah di-approve, mereka benar-benar murni private, murni swasta yang mengelola. Jadi pemerintah kotanya hanya memberi mereka harus menjamin bahwa tadi di sana volumenya harus segini, harus bisa menyerap tenaga kerjanya segini gitu. Harus nanti bisa impact ke multiplier efeknya seperti apa gitu. Jadi mereka hanya mengontrol bagian itunya, tapi secara struktur instansi mereka tidak ikutan, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang mungkin ada di beberapa tempat memang masih semi swasta gitu ya, jadi milik pemerintah kota masing-masing, itu mirip kayak di tadi Rotterdam dan sebagainya. Tapi ada juga memang udah murni swasta gitu, kurang lebih. Oke, mungkin langsung dari Mas Rizky Ziari Putra. Monggo, Mas Rizky. Ya, halo Mas Burhan, mungkin masih ingat saya dulu pernah KP di PPI juga. Oh iya. Jadi pertanyaannya Mas, tadi kan berarti bisa disimpulkan si perusahaan kalau untuk misalnya di Eropa sana dengan tidak adanya campur tangan lebih dari pemerintah itu, tapi berarti hilang kan dengan insentif utama yang kalau misalnya kita jalankan sekarang, yaitu ada pembagian hasil konsesi. Nah, itu yang hilang buat negara. Nah, apakah di Indonesia ini, apakah itu yang menjadi tantangan utama supaya kita nggak bisa mungkin beralih ke arah sana? Karena insentifnya, kalau tadi kan di negara dapatnya masalah penyerapan tenaga kerja dan lain-lainnya seperti itu. Apakah itu masalah kita kenapa kita pindah sana karena memang masih mengejar manfaat konsesi seperti itu? Itu aja sih Mas, makasih. Iya, Kiki ya, saya ingatnya dipanggil Kiki ya. Jadi, iya benar sekali. Jadi di kita gitu, memang ada kekhawatiran gitu ya tadi bahwa sektor pelabuhan masih harus bisa menyumbang lah gitu ya, secara short term. Jadi konsesi fee itu kan short term sebenarnya gitu ya. Berapa rupiah yang bisa didapatkan oleh negara gitu ya. Tapi akhirnya memang jadi itu yang dikejar gitu ya. Tapi mereka jadi nggak, ya dalam tanda kutip gitu ya, bisnis pelabuhannya survive nggak sih gitu ya, pelabuhan ini bisa efisien nggak sih gitu, atau tadi tenaga kerjanya yang diserap banyak nggak nih gitu kan, atau industri-industri yang berkembangnya bisa tumbuh nggak gitu ya. Jadi akhirnya dalam tanda kutip pemerintah justru fokusnya memang berapa rupiah yang mereka bisa dapatkan gitu. Nah di luar negeri itu kebalikannya memang, jadi mereka melihat tadi concession fee gitu ya, dalam hal ini itu bukan menjadi hal yang signifikan bagi mereka, karena itu hanya bersifat short term gitu. Oke, mereka dapat cash saat itu cukup besar gitu, tapi ketika tahun depannya pelabuhannya kolaps, buat apa gitu ya, seperti itu gitu. Jadi mereka berpikir, oke, kamu mau bangun pelabuhan, tapi pastikan misalnya volume pelabuhan itu 3 tahun pertama jadi sekian juta TEUs misalkan. Lalu tenaga kerja yang diserap dari daerah itu 60% dari wilayah itu misalkan. Terus harus ada mendukung ekonomi daerah dan sebagainya gitu. Itu yang mereka pegang. Gitu. Jadi bukan berapa rupiah yang harus disumbangkan dari pelabuhan ke pemerintah misalkan. Gitu kurang lebih, Mas Kiki. Makasih Mas atas jawabannya. Kejawabnya. Gitu. Tapi memang sekali lagi ya, ini konteksnya mungkin ketika pelabuhan-pelabuhan kecil gitu ya di daerah gitu ya, di yang cukup jauh gitu ya, itu mungkin berbeda gitu. Memang itu harus under kontrol pemerintah secara langsung gitu ya. Tapi memang untuk titik-titik yang sudah dari sisi komersial atau ekonomi cukup penting gitu, itu mungkin bisa tadi gitu udah mulai dikomersialisasikan secara bebas lah gitu, seperti itu. Mungkin ada lagi Mas David? Tadi ini gak tahu yang tadi nanya di UK atau ini mungkin ada mau menambahkan? Iya, dari Pak Adi Santoso mungkin ada menambahkan atau merespon?
admin mungkin tolong di unmute dulu. Udah saya kasih otorisasi untuk unmute. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Pak Burhan dan Koneksi. Materinya sangat bagus sekali. Saya sebenarnya bukan ingin menambahkan saja kalau informasi yang Pak Burhan sampaikan itu cocok banget, terutama kayak contohnya pelabuhan di UK. Jadi kebetulan Portsmouth Port itu adalah one of our client. Jadi Portsmouth itu port itu ini menarik, mungkin seperti Surabaya ya, Tanjung Perak, karena di situ pusatnya Navy-nya UK. Habis itu ada kontainer juga, ada terminal, terus juga bahkan ada ferry. Dan itu Portsmouth Port itu saya pikir itu dimiliki BUMN awalnya. Tapi ternyata ketika kita ada kegiatan di sana dan kita pelajari dan akhirnya kita yang menang bidding, ternyata itu milik kota. Jadi kita berurusannya sama Dewan Kota gitu. Nah, terus dari Portsmouth itu ada yang berdekatan tuh Southampton dan sebagainya. Itu mereka bersaing. Jadi mereka yang saya lihat positifnya adalah mereka keep continuous improving karena mereka bersaing dan adu-adu services. Betul. Nah, ini yang yang saya melihatnya itu sangat positif Pak Burhan. Cuman memang pure kalau dibilang pure swasta banget juga enggak ya Pak ya, karena kan itu di bawah kota ya Pak ya, gitu ya. Iya. Nah, kira-kira saya nggak tahu apakah itu misalnya bisa cocok untuk Indonesia atau enggak. Saya nggak nyampe ilmunya Pak. Ya, demikian Pak Burhan. Saya mau kasih komen itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Oke, terima kasih Pak Adi. Ya, kalau boleh tahu Pak Andi di perusahaan apa nih Pak Adi? Saya Innoves One Pak. Oh, ya. Itu apa tuh? Sorry. Kami konsultan apa? Ya, kami yang menciptakan software untuk MOS, Pak. Oh, oke. Ya. Ya. Ya, jadi itu ya tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Adi gitu, udah menambahkan gitu. Jadi di beberapa negara Eropa memang udah mengarahnya ke sana gitu. Ya, termasuk Amerika lah gitu ya. Gitu. Jadi memang semi swasta lah dalam tanda kutip, dan juga tadi ya karena memang yang cukup memegang itu tuh pemerintah kotanya atau regionalnya gitu. Jadi kalau di Amerika itu biasanya state gitu ya, negara bagian gitu ya. Jadi tapi ada juga udah ke kota-kotanya gitu ya. Jadi kalau di Amerika saya kasih contoh, ada namanya pelabuhan Los Angeles sama pelabuhan Long Beach gitu ya. Itu sebelah-sebelahan bahkan gitu ya. Jadi sebelah-sebelahan, tapi mereka berkompetisi secara sehat gitu ya, secara sehat karena memang mewakili kota yang berbeda-beda. Tapi di luar itu gitu ya, mereka berkolaborasi gitu. Jadi kayak bagaimana ngebawa kargonya dari zona pelabuhan mereka ke hinterland gitu ya. Mereka ngedevelop rel kereta bareng gitu ya. Lalu maintenance road transportnya gitu dan sebagainya gitu. Jadi mereka bersaing di sisi servis pelabuhan, tapi secara di luar itu gitu ya, public transport, moda transport, kargonya dan sebagainya itu mereka berkolaborasi. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Adin mungkin tadi. Ya Pak, kalau ingin menambahkan, saya mungkin Pak Burhan bisa usulkan juga atau sebagai diskusi Pak. Kita pernah ke
Aqaba, Pak. Aqaba itu di Jordan, Pak. Aqaba Ports. Oh, oke. Itu kalau Bapak lihat kan itu sebenarnya Irak tergantung banget itu Pak, masuknya barang-barang ke Irak tuh dari Jordan. Itu kan Irak ke Jordan ke atas, dan itu kalau ke kiri kita ngelihat Israel, ke bawah kita ngelihat Saudi, Pak. Nah, ini yang menarik, Aqaba ini justru dulunya belajar dari Batam, Pak, free trade zone. Nah, Aqaba ini dijadikan FTZ sama pemerintah Jordan karena mereka ingin Jordan sebagai negara services gitu, Pak. Jadi barang-barang apapun, misalnya kita mau ekspor ke Eropa atau ke Amerika, kalau kita masuk ke Jordan, Pak, masuk ke Aqaba, terus nanti diganti wrappingnya aja, Pak. Itu habis itu ketika diekspor ke Amerika atau Eropa gitu, Pak, itu free tax, Pak. Nah, saya pikir mungkin bisa didiskusikan nanti, Pak, dari Bapak sama stakeholder di IPC, karena saya melihat IPC kan sekarang juga sudah masuk ke trade facilitator ya, Pak ya. Betul, nah, ya. Pak Adi lebih tahu nih kayaknya nih. jadi maksud saya ini sih angan-angan saya aja nih Pak sebagai rakyat biasa gitu Pak. Maksudnya kalau di Tanjung Priok bisa kayak gitu tuh kayaknya cakep banget tuh Pak ininya. Karena akan mendorong industri banget gitu Pak. Jadi kira-kira gitu Pak Burhan. Ya, makasih Pak Adi. Mungkin nanti di luar ini nanti saya ini nih kayaknya seru nih diskusi sama Pak Adi, nanti mungkin kita kapan-kapan kita ini. Saya muridnya Mas Saiful Lutfi, Pak Burhan. Oh, Mas Lutfi ya. Oke. Banyak ngopi-ngopi sama beliau, banyak belajar dari beliau, Mas. Sekarang lagi belajar Mas David nih, Mas David Kristo nih di koneksi. Oke, makasih banget Pak Adi. Ya betul sekali, nanti memang itu salah satu yang menjadi ini kita juga gitu kan. Kalau di kita sebenarnya ada konsep Special Economic Zone gitu ya, SEZ, walaupun implementasinya masih belum maksimal lah gitu kan. Tapi ya itu salah satu inilah memang yang mau kita garap lah gitu dalam tanda kutip gitu ya, karena memang tadi industri itu semakin kesini kan semakin berkembang gitu ya gitu. Jadi kita harus ada inovasi dan yang bisa memberi nilai tambah juga sih bagi negara seperti itu. Oke, mungkin Mas David ada ini lagi mau lanjut dulu? Mungkin lanjut dulu Mas Burhan. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih nih Pak Adi. Oke, jadi mungkin bisa kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Mas Burhan. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung ketik aja atau tulis namanya dari mana, nanti admin bantu untuk nyalain dan langsung bisa ditanyain. Ada mungkin? Oke, sambil nunggu teman-teman yang mau tanya nih Mas Burhan, kendalanya dari sisi pelabuhan sekarang ngadepin dari Mas Burhan sendiri ngelihat nggak sih tantangan dari pelabuhan sekarang tuh apa dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Misalnya kayak harga minyak yang jatuh ataupun COVID-19, ada nggak pendapat Mas Burhan melihat hal-hal itu? Sorry, sebentar David. Ini saya device-nya ganti dulu. Mungkin nunggu teman-teman bisa nulis pertanyaannya atau tulis namanya biar nanti admin bantu. Apapun pertanyaannya nanti kita coba bantu jawab.
admin. Oke, kedengeran nggak? Sorry tadi gimana Mas David nanya? Oke, ya Mas Burhan. Pertanyaannya tadi, yang Mas Burhan lihat sekarang, di sisi Mas Burhan, kalau boleh tahu, udah berapa tahun nih kerja di pelabuhan? Berarti saya dari 2011 ya, jadi hampir 9 tahun lah. Berarti tahun depan udah 1 dasawarsa ya, kerja di pelabuhan. Oke. Yang Mas Burhan lihat, tantangannya sendiri, melihat banyak fenomena global ataupun yang terjadi di industri pelayaran seperti jatuhnya harga minyak ataupun pandemik dari COVID-19, itu kerasa banget nggak sih di sisi pelabuhan dampaknya? Ya, jadi beruntungnya gitu ya, pelabuhan ini secara terutama untuk COVID gitu ya, dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan gitu, walaupun cukup berdampak gitu ya. Mungkin kalau dipresentasiin sekitar 10-20% lah gitu ya. Tapi kalau angka 20%-nya mungkin kelihatan besar gitu. Tapi kalau kita bandingin sama industri lain banyak yang bahkan tinggal 20% saja gitu ya. Jadi bahkan ada yang tadinya target 1,4 T bisa jadi ternyata minus 1,4 T gitu ya. Jadi beruntungnya pelabuhan tadi karena kita ada di sebuah rantai logistik gitu ya, yang memang kalau terkait COVID gitu ya masih berperan sangat penting gitu ya. Jadi emang sangat diperlukan gitu. Jadi dampaknya masih bisa kita tolerir gitu kan. Tapi keadaan sekarang tuh bisa memberikan waktu untuk kita lebih improve lagi gitu. Jadi ketika kedepannya lebih akan new normal lah gitu ya, gitu akan grafiknya lebih ini lagi, kita sudah bisa siap gitu dengan tantangan berikutnya gitu tadi. Jadi itu kalau terkait COVID seperti itu, Mas David. Oke, ini ada 4 pertanyaan, cukup banyak. Waduh, oke. Mungkin Pak Admin boleh nyalain mute buat Muhammad Rifki Syaifuddin. Ya, Pak Muhammad Rifki. Pak Muhammad Rifki, bukan Pak Rifki. Udah saya kasih buat nyalain mute-nya. Oke. Oke, langsung dibaca aja kayaknya Mas nih. Dibaca aja apakah bisa di zaman sekarang bisa membangkitkan era kejayaan Majapahit dan Sriwijaya dahulu terkait dengan laut sebagai penghubung bukan pemisah? Karena pada nyatanya sekarang jargon tol laut hanya omongan di mulut saja. Realitanya sekarang malah diperbanyak tol darat. Ini cukup ya, menarik ya. Saya justru penasaran ini ditanyakan oleh Pak atau Mas Rifki-nya langsung deh. Oke, jadi mungkin keresahannya banyak ya teman-teman yang tadi ya, mungkin komennya seperti ini juga ya terkait tol laut atau tadi bisa nggak sih gitu kan kejayaan masa lalu gitu kan, mungkin bisa di unmute yang jadi intinya tentu saja bisa gitu ya, tapi butuh peran dari setiap stakeholder gitu. Jadi pemerintah,
kita BUMN gitu, kami gitu, swasta juga gitu. Jadi kita harus saling bersinergi gitu. Jadi dan sudut pandangnya tidak short term gitu ya, jangka pendek gitu. Jadi tadi ketika beberapa tahun ke depannya tidak survive gitu, pelabuhan-pelabuhan buat apa gitu ya. Jadi justru harusnya long term gitu kan kacamatanya gitu. Jadi kita mungkin tertinggal 30-40 tahun dari mungkin negara-negara maju gitu ya. Dan makanya gitu kalau kita pergerakannya hanya gini-gini aja, ya tetap akan ketinggalan 30 tahun gitu ya. Jadi harus ada reformasi atau transformasi yang besar-besaran lah gitu. Jadi kurang lebih harusnya bisa gitu ya, bisa membangkitkan kejayaan zaman dulu gitu. Tapi dalam konteks kalau dulu kan apa namanya ya terkait ini ya kekuasaan dan sebagainya gitu. Ini terkait bagaimana bisa memberi dampak ke masyarakat gitu ya, harga lebih murah, lebih terjangkau gitu kan, dan pemerataan di setiap daerah dan sebagainya. Itu kurang lebih Pak atau Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Burhan. Lanjut langsung ke Pak Daniel Chandra. Ini langsung dibacain nggak apa-apa ya Mas Burhan ya? Ya nggak apa-apa, boleh. Mungkin Karena untuk ini nanti. Ya, terkait waktu juga sih. Iya, oke. Ya. Di era dari Pak Daniel Chandra, di era perkembangan zaman, yaitu digitalisasi, apakah kita sebagai pekerja dalam kurung manusia akan tergeser oleh disruption itu? Kalau dari Mas Burhan sendiri, mungkin dinilai dari sisi kepelabuhanannya kali ya. Apakah pada nantinya digitalisasi yang dilakukan oleh pelabuhan itu bakal mengurangi pekerjaan yang dilakukan manusia? Iya, jadi ini menarik ya gitu. Jadi eranya sekarang kan era digital gitu ya, otomasi gitu ya. Ya mungkin kemarin sempat juga ya ada Mas siapa ya itu yang bahas digitalisasi gitu, smart port gitu ya. Untuk di beberapa negara gitu memang itu sudah berdampak lah gitu ya. Jadi tenaga manusia itu sudah berkurang dan sebagainya gitu. Tapi mungkin khususnya di Indonesia gitu ya, kita kan tadi ya beberapa pelabuhan mungkin ya tadi jangankan berpikir terkait otomasi gitu ya, digitalisasi atau bagaimana mensimplify sebuah prosedur aja mungkin belum gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya kedepannya kita masih ini ya, maksudnya masih peluang tenaga kerja dan sebagainya masih terbuka lah, walaupun tadi ada otomasi, digitalisasi gitu. Karena kalau di luar negeri kenapa itu bisa berkembang gitu ya, otomasi atau ya otomasi terutama karena memang biaya tenaga kerjanya tinggi gitu ya. Jadi itu worth it lah bagi mereka gitu ya untuk invest teknologi mahal karena mereka juga mahal untuk membayar pekerjanya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan relatif sebenarnya masih murah lah gitu ya. Jadi itu tadi jadi tidak apple to apple gitu ya, invest sebuah teknologi otomasi gitu mungkin dari sisi efisiensi biayanya masih justru lebih efisiensi ya pakai konvensional misalkan gitu ya. Itu sih kurang lebih Mas David. Jadi kalau di kita mungkin kedepannya masih tidak signifikan gitu ya tergerusnya kebutuhan pekerja dan sebagainya atau manual gitu ya, itu masih terbuka lah gitu. Tapi eranya memang mau nggak mau kita harus menghadapi itulah gitu kurang lebih Mas David. Oke. Next question boleh ya Mas Burhan ya? Oke. Melanjutkan dari beberapa pertanyaan sebelumnya. Yang saya ketahui dari sumber berita, beritanya mana nih sebenarnya? Inggris memang melakukan swastanisasi di beberapa sektor bisnis, dikarenakan ketidakpercayaan kerajaan Inggris kepada perusahaan yang dipegang oleh perusahaan negara. Apakah bisa Indonesia seperti Inggris, namun tetap mendapat feedback untuk pendapatan negara? Dengan kondisi Indonesia yang sebenarnya dilanda krisis kepercayaan kepada para pegawai negara.
kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya konsepnya dikelola langsung sama Port Authority kali ya Mas ya. Bisa nggak sih kayaknya Indonesia kayak UK gitu Mas? Iya, jadi mungkin ketika kita mencontoh UK secara langsung mungkin belum bisa gitu ya, atau belum cocok lah, belum pas sebenarnya. Karena tadi ya kita masih tertinggal ya tadi. Ini benar banget poinnya gitu. Jadi ya kita masih tadi gitu. Bahkan kita mencoba membuka sebesar-besarnya ke private dan sebagainya, justru nanti isunya berbeda gitu ya. Jadi kenapa nggak dikuasai oleh negara, nasionalisme dan sebagainya gitu kan. Jadi cukup kompleks sebenarnya. Tapi kita bisa memperbaiki yang konsep saat ini gitu ya. Jadi di tengah-tengah lah gitu. Jadi tidak harus privatisasi seperti di UK gitu ya. Tapi yang ada sekarang kita perbaikin gitu ya. Jadi tadi misalkan OP-nya saat ini kan di bawah kementerian gitu ya. Jadi memang mereka tidak punya otonomi gitu ya. Bahkan ya hanya jadi statusnya hanya mengikuti secara ini aja ya, aturan birokrasi lah seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dimulai reformasi di situ gitu ya. Jadi kalau di yang lain tadi ya, Port Authority dia punya otonomi khusus gitu ya, mengelola keuangannya sendiri, bahkan tadi duit yang mereka dapatkan ya dipakai untuk pengembangan pelabuhan yang menjadi otoritinya dia gitu kan. Kalau sekarang kan enggak nih gitu, konsensus fee lah gitu dari Lindo gitu ya. Tapi mereka kan di pass through lah, diteruskan ke negara gitu ya, di Kementerian Keuangan misalkan. Padahal duitnya itu kan bisa dipakai buat tadi gitu kan, bagaimana pengembangan atau maintenance di Pelabuhan Periuk itu sendiri. Tapi kan enggak seperti itu gitu. Jadi mungkin tadi bisa diawali dengan memperbaiki dulu aja dengan konsep yang sekarang gitu ya. Tidak perlu secara ini harus suasanisasi dan sebagainya, tidak perlu. Itu sih kurang lebih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Boris, mungkin udah sama kayak yang tadi sudah dijawab di pertanyaan kedua. Lanjut ke Pak Billy Sitepu. Dia dari Institut Transportasi Logistik Trisakti. Ini sangat menarik dan kayaknya terkait apple to apple juga sih Mas bandingannya. Jadi kenapa Pelabuhan Tanjung Priuk kalah bersaing dengan pelabuhan di Singapura? Setahu saya, Pelabuhan Tanjung Priuk lebih luas dibandingkan pelabuhan di Singapura. Ya. Oke, jadi untuk Pak Billy atau Mas Billy gitu ya, memang agak berbeda sebenarnya antara pelabuhan Singapura sama Tanjung Priuk. Berbedanya apa? Kalau Singapura tuh lebih ke transshipment, hub port gitu ya. Jadi mereka berada di jalur strategis. Jadi mereka transshipment. Jadi kargo yang ngelewatin pelabuhan Singapura tuh tidak dibawa atau untuk hinterland Singapura, Malaysia dan sekitarnya gitu. Tapi tadi gitu menggunakan kapal yang lebih kecil disebarkan lagi seperti itu. Nah dulu Singapura lebih dulu melihat potensi itu gitu, makanya dia nge-develop Singapura langsung cukup signifikan. Sedangkan kita kalah lah dulu, harusnya kan Batam juga kita bisa manfaatkan gitu potensinya. Jadi itu berbeda. Kalau Tanjung Priok lebih ke destinasi port gitu ya. Kenapa Priok punya volume segitu? Karena di sekitarnya ada daerah industri kayak Cikarang gitu ya, Karawang dan sebagainya gitu ya. Jadi barang-barangnya tuh memang untuk hinterland di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Jadi untuk destinasi di situ. Sedangkan kalau Singapura lebih banyak transshipment seperti itu. Jadi ketika kita mau bersaing dengan Singapura gitu ya dari segi volume, memang tadi harus kita lihat industrinya gitu kan. Bisa jadi industrinya harus ditumbuhkan, atau tadi kita membuat Priok misalkan jadi transshipment domestik juga gitu, seperti itu untuk pelabuhan-pelabuhan yang lain di sekitarnya misalkan. Jadi kayak gitu. Jadi memang tidak langsung apple to apple sama Singapura gitu ya, tapi kita bisa improve gitu ya, lebih baik lagi lah seperti itu. Oke. Sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, kita di akhir session nih Mas Burhan dan
teman-teman koneksi mates itu kita mau foto bareng nih. Kalau diizinkan, dimohon untuk nyalain videonya dong, karena kita mau screen capture gitu untuk kita post. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu nih Mas Burhan, tadi pertanyaan terkait Singapura sebagai transit port itu udah dijawab ya, karena ada pertanyaan dari pribadi Islami. Pertanyaannya, kenapa pelabuhan Tanjung Priok masih memiliki daya saing yang rendah dengan pelabuhan lainnya di kawasan, sehingga rata-rata perusahaan owner barang masih menjadikan Singapura sebagai pelabuhan hub di sea. Padahal infrastruktur di pelabuhan tersebut sudah dibangun besar-besaran dengan MPCT, peningkatan dwelling time. Terima kasih. Ya, itu tadi udah dijawab Mas Burhan kali ya. Mungkin nambahin juga sedikit Mas David. Jadi memang terkait infrastruktur gitu ya, memang kita masih agak di bawah gitu, walaupun kita lagi berproses untuk tadi ya udah disebutkan ada NPCT 1, Kali Baru dan sebagainya gitu. Jadi itu kita tetap butuh proses gitu kan. Makanya tadi kayak kapal-kapal yang lebih besar harapannya bisa nanti masuk gitu ya ke Priok gitu. Jadi untuk barang-barang yang memang langsung gitu bisa langsung ke Priok, tidak harus transit di Singapura gitu. Itu yang bisa kita ambil gitu ya. Tapi kalau perannya Singapura digantikan oleh kita memang itu mungkin belum gitu dari sisi efisiensi secara global gitu. Tapi pasar yang harusnya transit di Singapura kita bisa bawa semua ke Priok itu yang lagi kita inilah gitu tuju gitu seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih karena kita ada batas waktu juga nih Mas. Oke, dua pertanyaan terakhir kali ya dari Pak Daniel. Tapi sebelum Pak Daniel itu ada Mas Gideon Malau dari KL ITB. Mau bertanya mengenai dwelling time. Per tahun 2020, Port Singapura dikatakan dapat menekan dwelling time hingga 1,8 hari. Sehingga Tanjung Priok melaporkan dwelling time bisa ditekan hingga 2,8 hari. Apa yang dilakukan Singapura ini sehingga bisa menekan hingga hanya sekitar 1 hari? Seperti itu. Iya, jadi tadi ya, ini beda memang karena Singapura tadi kan transshipment gitu ya. Jadi dwelling time itu kan kalau dari pengertiannya berapa waktu yang dibutuhkan lah oleh peti kemas gitu ya. Ketika loading gitu ya, proses dokumen dan sebagainya gitu, clearance sampai akhirnya keluar dari pelabuhan. Nah, kalau Singapura kan mayoritas transshipment gitu ya. Jadi otomatis kan berbeda gitu ya. Mereka bisa tekan untuk yang keluarnya gitu ya, yang untuk hinterlandnya bisa lebih rendah gitu ya. Sedangkan Priok gitu atau mungkin pelabuhan-pelabuhan lain yang jadi destinasi gitu ya, itu berbeda gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, dwelling time itu kalau dari sisi statistik gitu ya mungkin belum menggambarkan keseluruhan dari efisiensinya gitu. Bisa jadi statistik di Priok udah bagus gitu ya, tapi tadi secara real gitu ya peti kemas ini belum clear dari sisi clearance-nya gitu kan. Bisa jadi dia sudah dibawa keluar pelabuhan gitu, tapi dari sisi clearance-nya belum sepenuhnya gitu ya dari sisi regulasinya gitu. Jadi mungkin secara rantai logistik masih belum efisien gitu. Itu yang terjadi di kita gitu sih. Jadi tadi kalau pertanyaannya kenapa nggak bisa Singapura, emang berbeda tadi ya. Kedua, angka statistik di kita mungkin belum menggambarkan keadaan sebenarnya dari efisiensi dari rantai logistik itu. Oke. Gitu Mas David. Oke, terima kasih Mas Burhan. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mas atau Pak Daniel Chandra. Oke. Sebelumnya
Saya mau ngucapin makasih untuk diadakan acara ini. Untuk pertanyaannya, kan tadi kan pelabuhan-pelabuhan internasional yang berkembang dan maju, kan itu banyak aspek yang mendukung ya. Kenapa di Indonesia tidak dilaksanakan atau dijalankan itu loh, kayak misalnya untuk masuk kapal yang besar-besar itu kan harus draftnya itu, kedalaman draftnya kan harus dalam ya, di dasar lautnya. Kenapa di Indonesia belum melakukan upaya-upaya seperti itu, Pak? Iya, jadi Mas Daniel, memang itu tadi gitu. Jadi kita secara manajemen terlambat gitu ya. Kita akuin dulu monopoli gitu ya, Pelindo. Otomatis Pelindo tuh melakukan improvementnya justru nggak ada sebelum 2009 lah gitu ya. Jadi praktis gitu ya, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tuh tidak pernah berkembang gitu, tidak mendalami draftnya gitu, alurnya gitu ya lebih dalam, atau dermaganya lebih banyak gitu ya, itu tidak dilakukan. Akhirnya karena keterlambatan itu baru tahun-tahun inilah kita mulai gitu ya. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Daniel, kita sedang berproses nih gitu. Kita lagi bangun pelabuhan gitu, atau memperbaiki infrastruktur yang ada seperti itu di beberapa pelabuhan, itu sedang berproses. Tapi lagi-lagi tidak hanya Pelindo gitu ya. Jadi dari pemerintah pun harus mensupport gitu ya. Jadi tadi yang poin dari saya, tidak melihat secara short term gitu ya, jangka pendek, tapi melihat secara jangka panjang gitu. Itu jadi saat ini kita lagi berproses tadi mendalami alur, ekspansi kapasitas, memperbaiki, menambah alat yang lebih modern dan sebagainya. Itu di pelabuhan-pelabuhan lagi melakukan itu improvementnya, tapi tadi butuh support dari semua pihak lah untuk bisa dampaknya lebih signifikan. Gitu kurang lebih Mas Daniel. Oke. Mas Daniel terjawab ya berarti ya? Oke, terima kasih. Iya, makasih, Pak. Oke, teman-teman, sekian dari session kita. Koneksi, terima kasih banget buat Mas Burhan yang udah meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk sharing banyak hal terkait pelabuhan, terkait ekonomi, bahkan sampai tol laut juga kita bahas. Pertanyaan-pertanyaannya juga keren-keren ya, dari teknis sampai digital. Karena berikutnya Koneksi juga bakal bikin Let's Talk berikutnya tentang maritime and digital di bidang logistik. Jadi pantengin terus Koneksi. Buat Mas Burhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan teman-teman juga, sambil menunggu yang ngisi feedback, kami pamit. Terima kasih Mas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.